Hai, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips untuk teman-teman yang sulit bermeditasi. Silakan kamu simak video ini sampai habis. Sebagian besar kendala yang dialami oleh orang-orang yang pertama kali belajar bermeditasi adalah bingung gak tahu mau ngapain, sulit fokus, pikiran kemana-mana, menjadi bosan, ataupun menjadi ngantuk. Nah, baiklah, itu adalah hal yang sangat lazim dan biasa. Jangan merasa kecil hati atau marah dengan diri sendiri. Saat kita memulai meditasi, yaitu dimulai dengan duduk, memejamkan mata, dan duduk diam, maka pikiran tetap akan beroperasi seperti biasa, yaitu menangkap apa yang bisa ditangkap oleh indera, memunculkan memori yang sudah berlalu, atau merencanakan apa yang akan kamu kerjakan nanti. Contohnya begini, saat saya duduk dan mulai bermeditasi, maka pikiran saya akan berkata seperti ini, habis ini saya harus masak dan kemudian mandi. Kemudian pikiran itu lenyap dan berganti dengan pikiran baru, yaitu saya teringat dengan apa yang terjadi tadi siang ketika si A mengatakan suatu hal pada saya dan kemudian saya sebel. Kemudian pikiran itu lenyap dan berganti lagi dengan pikiran yang baru, misalnya saya mengeluh dengan cuaca hari ini, ataupun saya merasa bahwa saya bosan, saya merasa bahwa saya haus. Pikiran itu datang dan pergi, meloncat-loncat dan tidak pernah stop atau berhenti. Ini adalah tanda bahwa otak kita masih beroperasi pada gelombang beta, yaitu ketika masih banyak pikiran yang sibuk dan aktif. Apa yang harus saya lakukan kalau pikiran saya tak bisa diam begitu? Jawabannya tidak ada. Saat pikiranmu bilang bahwa kamu harus begini, harus begitu, ya biarkan saja. Kamu tidak perlu melanjutkannya. Namun, tunggulah, apakah ada pikiran baru yang muncul? Jika pikiran baru itu muncul, tetap amati saja. Jadilah orang yang sadar, jadilah saksi atas muncul dan tenggelamnya berbagai macam pikiran yang ada dalam benakmu itu. Itulah yang namanya mengamati pikiran sendiri, tidak terlibat, tidak terpengaruh. Jadilah saksi bisu atas aktivitas otak ini. Biarkan sebagaimana adanya. Bahkan ketika pikiran sedih datang disertai dengan emosi, bertahanlah, tetaplah sadar, jadilah saksi. Itu pun akan berganti lagi. Kebiasaan bermeditasi akan meningkatkan kesadaran kita. Dengan begitu, kemampuan untuk melihat dan menyadari mekanisme mental seperti proses berpikir, proses munculnya reaksi, serta emosi yang terjadi di dalam diri kita, bahkan proses munculnya reaksi emosi yang terjadi di dalam diri lawan bicara kita. Kesadaran inilah yang membuat kita pada akhirnya mempunyai pilihan untuk tidak selalu bereaksi secara spontan atau terkondisi. Karena kita menyadari adanya dorongan-dorongan untuk bereaksi atau menanggapi dengan cara-cara lama. Lalu kita bisa memilih dengan cerdas, dengan sadar penuh, reaksi apa yang dapat kita berikan pada situasi dan kondisi tertentu yang sedang kita hadapi. Ini juga akan menghentikan kebiasaan berpikir terus-menerus yang tidak mampu kita hentikan sebelumnya, termasuk juga kebiasaan untuk selalu berada di dalam pikiran negatif atau overthinking. Meditasi seperti
seolah-olah membangunkan kembali diri kita, membangkitkan kembali kesadaran kita yang selama ini sepertinya sudah lama tertidur dan ingin sekali menjangkau diri kita. Ketika kita bermeditasi, kesadaran kita menjadi kuat dan pikiran kita menjadi relatif mudah untuk dikuasai. Saat kita mulai mampu mengamati pikiran yang timbul dan tenggelam tanpa terlibat, tanpa terpengaruh, saat itulah gelombang otak menurun ke gelombang otak rendah, yaitu gelombang otak alfa, terus sampai ke gelombang otak theta. Saat kamu tidak terlibat lagi dengan aktivitas berpikir, sepenuhnya jadi saksi atau pengamat, maka akan terjadi suatu kondisi puncak di mana pikiran terasa kosong. Kamu merasa sangat damai dan tentram. Sepertinya semua terlihat gelap, tidak ada pikiran. Kalaupun ada, sangat minim dan tidak akan ribut lagi. Namun kamu merasa sangat sadar, sangat fokus, hadir sepenuhnya di tubuhmu. Inilah yang disebut sebagai kondisi meditatif. Jika terus berlatih, kondisi meditatif ini akan semakin intens dan lama. Maka disinilah berbagai manfaat meditasi akan mulai terasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi lebih sabar, lebih tenang, tidak mudah stres, menjadi lebih damai, intuisi muncul, dan manfaat lainnya yang dapat kamu peroleh melalui aktivitas meditasi. Sesungguhnya tidak ada metode yang pasti untuk belajar meditasi. Semua metode hanyalah alternatif untuk memudahkan melakukannya. Silakan gunakan yang manapun yang menurutmu nyaman. Meditasi adalah tentang membiarkan, mengamati, dan berwelas asih dengan diri sendiri. Jadilah sabar, lembut dengan dirimu sendiri, yang selama ini sering kita abaikan. Tidak perlu meniatkan apapun saat bermeditasi. Lepaskan semua ekspektasimu, mengalir saja menjadi saksi atas pikiranmu. Berlatihlah setiap hari dengan durasi pendek 2-5 menit. Jangan lebih dari itu. Biarkan ini menjadi kebiasaan baru dan menjadi identitas barumu. Setelah kamu nyaman, tingkatkanlah menjadi 15 menit dan seterusnya. Akhir kata, tersenyumlah pada dirimu sendiri sebelum dan setelah bermeditasi. Katakanlah pada dirimu sendiri, aku mencintai diriku dan aku menerima diriku sebagaimana adanya. Selamat bermeditasi, terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.